mau bantu baca hari ini? Kita masuk di bab 8. Saya boleh. Silakan. Bab 8. Bersekutu dengan sikap Anda. Mampukah Anda membaca pikiran orang lain? Membaca pikiran itu lebih mudah dari yang Anda kira. Mungkin Anda tidak pernah memikirkannya, tetapi Anda mampu membaca pikiran orang lain dan orang lain pun membaca pikiran Anda setiap hari. Bagaimana kita melakukannya? Kita melakukannya secara otomatis melalui penilaian sikap. Anda ingat lagu You Don't Need to Know the Language to Say You Are in Love? Bing Crosby mempopulerkan lagu ini beberapa tahun silam. Lirik lagunya yang sederhana itu mengandung banyak ilmu psikologi terapan. Anda tidak perlu pandai berbahasa untuk berkata Anda sedang jatuh cinta. Siapapun yang pernah jatuh cinta, niscaya memahaminya. Anda pun tidak perlu menguasai bahasa tertentu untuk berkata, saya menyukai Anda, atau saya benci Anda, atau saya rasa Anda orang penting, atau saya rasa Anda bukan orang penting, atau saya iri terhadap Anda. Anda juga tidak perlu mengumbar kata untuk berujar. Saya menyukai pekerjaan saya bosan atau saya lapar. Kita mengutarakannya tanpa bersuara. Apapun yang kita pikirkan akan tampak dalam tindakan kita. Sikap merupakan cermin benak kita. Sikap mencerminkan pola pikir kita. Anda dapat membaca pikiran orang yang sedang duduk, sambil memperhatikan ekspresi dan tindak tanduknya. Anda dapat menduga apa yang ia rasakan terhadap pekerjaannya. Anda mampu membaca pikiran para tenaga penjualan, mahasiswa, suami, dan istri. Bukan hanya mampu, Anda memang membacanya. Para aktor yang membintangi film layar lebar dan televisi tahun demi tahun pada dasarnya bukanlah aktor sesungguhnya. Mereka tidak memainkan perannya, mereka justru kehilangan identitas pribadinya. Mereka sungguh berpikir dan merasa seperti karakter yang diperankannya. Para aktor harus berbuat begitu. Jika tidak, mereka akan tampak seperti pembual dan peringkat film mereka akan merosot tajam. Sikap menyiratkan lebih banyak hal dibandingkan penampilan seseorang. Sikap pun mampu bersuara. Seorang sekretaris berbuat lebih dari sekedar memperkenalkan kantornya ketika ia menyapa. Selamat pagi, kantor Bapak Sumeker. Dalam lima kata saja, sang sekretaris bisa mengatakan, saya menyukai Anda, saya gembira Anda menelepon, saya rasa Anda orang penting, saya menyukai pekerjaan saya. Namun, dengan kalimat yang sama persis, sekretaris lainnya berkata kepada Anda mengganggu saya tidak suka Anda menelepon, saya bosan dengan pekerjaan saya, dan saya tidak suka orang yang mengganggu saya. Kita membaca sikap melalui ekspresi, nada suara, dan infleksi. Inilah alasannya dalam sejarah panjang umat manusia, bahasa percakapan yang mirip dengan bahasa yang kita gunakan saat ini, bahkan bahasa terpencil sekalipun adalah temuan baru. Bahasa bisa dikatakan temuan baru karena dipandang dari segi waktu. Manusia memang belum lama mengembangkan bahasa. Selama jutaan tahun, manusia memang belum lama mengembangkan bahasa. Selama jutaan tahun, manusia saling menyapa dengan mengerang, merintih, menggerutu, dan menggeram. Jadi, selama jutaan tahun, manusia berkomunikasi dengan sesamanya lewat ekspresi wajah, tubuh, dan suara, bukan dengan kata-kata. Dan dengan cara serupa, kita pun masih mengkomunikasikan sikap dan perasaan terhadap orang dan hal lain. Ketika berkomunikasi dengan bayi, kita menggunakan kontak tubuh langsung, gerakan tubuh, ekspresi wajah, serta suara. Dan bayi itu pun mengenali apapun yang terjadi janggal atau ganjil. Profesor Erwin Hassel, seorang pakar kepemimpinan terkemuka di Amerika berkata, sudah jelas prestasi itu bukan muncul bukan karena kepiawaian dan kompetensi belaka. Saya yakin ada sebuah faktor penghubung, suatu katalisator yang dapat didefinisikan dalam satu kata saja, sikap. Ketika sikap kita positif, kemampuan kita mencapai efektivitas maksimum, sehingga pasti membuahkan hasil yang baik. Sikap mampu membawa perubahan tenaga penjualan yang bersikap positif mampu melampaui target penjualan. Mahasiswa yang bersikap positif sanggup meraih bahwa banyak nilai A. Sikap positif melapangkan jalan untuk merengkuh kehidupan pernikahan yang bahagia. Sikap positif membuat Anda efektif dalam menghadapi orang lain dan memungkinkan Anda berkembang sebagai pemimpin. Sikap positif akan membantu Anda melewati situasi apapun.
Tumbuhkan 3 sikap berikut. Jadikan sikap sekutu Anda dalam tindakan apapun. 1. Tumbuhkan sikap saya aktif. 2. Tumbuhkan sikap Anda itu penting. 3. Tumbuhkan sikap melayani adalah hal yang utama. Mari kita lihat alasannya. Bertahun-tahun lalu, ketika saya masih mahasiswa tingkat 2, saya mengikuti mata kuliah sejarah Amerika. Ingatan itu membekas jelas hingga kini, bukan karena saya belajar tentang sejarah Amerika, melainkan karena saya mempelajari prinsip dasar kesuksesan dengan cara luar biasa. Anda harus aktif terlebih dahulu supaya orang lain ikut aktif. Ruangan kuliah sangat luas dan kuliah diadakan dalam auditorium yang berbentuk mirip kipas. Kendati dosen mata kuliah itu seorang profesor parubaya, cara mengajarnya sangat hambar dan menyedihkan. Sang profesor hanya menyajikan fakta-fakta menjemukan tanpa berusaha membuat sejarah itu hidup dan mengesankan. Memang mengherankan sekali bagaimana seorang profesor mengubah sejarah menjadi mata kuliah yang membosankan, namun memang demikian adanya. Anda bisa membayangkan akibat dari cara mengajar sang profesor itu terhadap mahasiswanya. Banyak mahasiswa yang asik ngobrol dan tertidur di kursinya, sehingga sang profesor menyuruh 2 asistennya berkeliling dari kursi ke kursi untuk menegur siapa mahasiswa yang berbicara sekaligus membangunkan mahasiswa yang tertidur. Ada kalanya, sang profesor berhenti sejenak dan berkata sambil menggerak-gerakkan jemarinya. Saya peringatkan kalian, kalian harus memperhatikan perkataan saya. Kalian harus berhenti bicara. Cukup itu saja. Ucapan sang profesor tersebut sama sekali tidak berkesan bagi para mahasiswa yang sebagian besar adalah veteran perang. Juga telah membuat sejarah dengan mempertaruhkan hidupnya di pulau penuh konflik dan di atas pesawat pengebom. Tatkala saya duduk menyaksikan pengalaman mengesankan ini berubah menjadi lelucon yang konyol, saya bertanya kepada diri sendiri, mengapa para mahasiswa mengabaikan perkataan sang profesor? Jawabannya muncul. Para mahasiswa tidak mengindahkan perkataan sang profesor karena pria itu tidak berminat. Ia bosan dengan mata kuliah sejarah yang diajarkannya dan itu terlihat jelas. Anda harus antusias terlebih dahulu supaya orang lain ikut aktif dan antusias. Selama bertahun-tahun saya menguji prinsip ini dalam berbagai situasi. Prinsip itu selalu benar. Seseorang yang kehilangan antusiasme takkan pernah menularkan antusiasme tersebut kepada orang lain. Namun, seseorang yang antusias segera mempunyai pengikut yang antusias pula. Seorang tenaga penjualan yang antusias tak akan perlu khawatir dengan konsumen yang kurang antusias. Seorang guru yang antusias tak akan perlu khawatir dengan murid-murid yang kurang tertarik pada pelajaran yang diasuhnya. Seorang pendeta yang aktif tak akan perlu merasa stres dengan jemaatnya yang mengantuk. Antusiasme dapat membuat segalanya 1100% lebih baik lagi. 2 tahun lalu, saya diperkenalkan dengan para karyawan suatu bisnis yang menyumbangkan 94,35 US dollar kepada Palang Merah. Pada tahun ini karyawan yang sama dengan gaji yang sama pula mendonasikan dana hampir 1.100 US dollar. Artinya sumbangannya naik 1.100%. Kepala regu hanya mengumpulkan 94,35 semula kehilangan antusiasmenya. Ia mengucapkan kata-kata seperti, saya rasa Palang Merah adalah organisasi terpandang. Saya tidak pernah berhubungan dengan Palang Merah. Palang Merah adalah organisasi besar dan hanya menerima donasi dari para dermawan kaya. Jadi saya rasa kontribusi kalian tidak terlalu penting. Jika kalian ingin berdonasi, temui saya dulu. Kepala regu tersebut tidak melakukan apapun untuk menginspirasi siapapun supaya bergabung dengan Palang Merah. Tahun ini sikap kepala regu itu berubah. Ia antusias. Ia memberikan contoh-contoh nyata yang menunjukkan Palang Merah berada di baris depan ketika bencana menyerang. Ia pun menjelaskan, Palang Merah bergantung pada donasi semua orang. Ia hanya mengetuk hati para karyawan untuk berderma sukarela seandainya ada tetangga mereka yang terkena bencana. Kepala regu itu berkata, lihat, tindakan Palang Merah. Perhatikan, ia tidak mengemis. Ia pun tidak mengatakan, Anda masing-masing diharapkan mendonasikan XX dolar. Namun, yang dilakukan kepala regu itu adalah menunjukkan antusiasme terhadap peran penting Palang Merah. Secara alamiah, kesuksesan berhasil direngkuh. Renungkan sejenak, sebuah klub atau organisasi umum yang Anda tahu mulai tenggelam. Mungkin saja organisasi itu memerlukan antusiasme agar bisa aktif kembali. Hal akan sebanding dengan antusiasme yang dicurahkan. Antusiasme itu ibarat mengatakan, ini hebat, inilah alasannya. Berikut adalah prosedur 3 langkah yang akan membantu Anda mengembangkan kekuatan antusiasme. 1. Cari tahu lebih dalam. Lakukan tes sederhana ini.
Pikirkan dua hal yang sedikit atau tidak Anda sukai sama sekali. Mungkin kartu, jenis musik, atau olahraga tertentu. Lalu tanyakan kepada diri Anda. Berapa banyak yang ingin saya ketahui tentang hal-hal tersebut? Kemungkinan Anda menjawab sedikit adalah 100:1. Saya akui selama bertahun-tahun saya sama sekali tidak tertarik pada seni modern. Bagi saya itu tidak lebih dari sekedar goresan kacau hingga seorang teman yang memahami dan mencintai seni modern menerangkannya kepada saya. Setelah saya mencari tahu maknanya, kini saya jatuh cinta kepada seni modern tersebut. Kejadian itu memberi pelajaran penting untuk membangun antusiasme, yaitu pelajari lebih dalam hal yang tidak Anda sukai supaya Anda menyikapinya dengan antusias. Anda mungkin tidak menyukai lebah bumblebee. Namun, jika Anda mempelajari lebah bumblebee, Anda bisa mengenal sifat baiknya. Hubungan lebah bumblebee dengan lebah lain, cara mereka bereproduksi, serta tempat mereka tinggal di musim dingin. Jika Anda mengetahui segala sesuatu tentang hewan ini, tiba-tiba Anda akan menyukainya. Untuk menunjukkan kepada para peserta pelatihan cara mengembangkan antusiasme melalui teknik mencari tahu, saya kadang-kala menggunakan rumah kaca sebagai contoh. Saya bertanya pada mereka dengan berhati-hati, apa kalian tertarik membuat dan menjual rumah kaca? Saya kerap mendapat jawaban bahwa mereka tidak tertarik. Kemudian saya menerangkan beberapa fakta tentang rumah kaca. Saya mengingatkan bahwa manusia semakin tertarik pada hal-hal remeh saat taraf hidupnya meningkat. Saya menggambarkan perasaan gembira seorang wanita Amerika ketika menanam sendiri bunga anggrek dan buah limau. Saya tekankan seandainya puluhan ribu keluarga mampu membuat kolam renang pribadi, jutaan keluarga sanggup membuat rumah kaca karena rumah kaca relatif murah. Saya jelaskan jika mereka bisa menjual sebuah rumah kaca seharga 600 US dollar kepada satu dari 50 keluarga, mereka mengembangkan bisnis pembuatan rumah kaca yang bernilai 600 juta dolar. Mereka pun mungkin mengembangkan industri pemasok tanaman dan bibitnya yang bernilai 250 juta dolar. Yang perlu diperhatikan dalam pelatihan ini, kelompok yang 10 menit lalu tidak menyukai rumah kaca, kini menjadi sangat antusias sehingga mereka tidak ingin beranjak ke topik berikutnya. Terapkan teknik mencari tahu untuk mengembangkan antusiasme terhadap orang lain. Cari tahu semua hal tentang orang lain, pekerjaannya, keluarganya, latar belakangnya, ide dan ambisinya. Maka ketertarikan dan antusiasme Anda terhadap orang tersebut pun meningkat. Cari tahu terus dan Anda pasti menemukan kepentingan yang sama dengan orang lain. Gali terus hingga akhirnya Anda bertemu dengan orang yang menarik. Teknik mencari tahu juga berguna dalam mengembangkan antusiasme terhadap tempat tinggal baru. Beberapa tahun lalu, beberapa teman pemuda memutuskan untuk pindah dari Detroit menuju sebuah kota kecil di Florida bagian tengah. Mereka menjual rumah mereka, menutup bisnis berpamitan dengan teman-teman, lalu menghilang. 6 pekan berikutnya mereka kembali lagi ke Detroit. Mereka mengemukakan alasan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Mereka justru berujar, kami tidak tahan tinggal di kota kecil. Lagi pula teman-teman kami semuanya tinggal di Detroit. Kami harus kembali lagi. Dalam pembicaraan selanjutnya dengan orang-orang tersebut, saya mengetahui alasan sesungguhnya mengapa mereka tidak menyukai kota kecil di Florida. Selama tinggal sebentar di sana, mereka mengenal komunitas itu dari luarnya saja, baik itu sejarah, rencana kota itu ke depan maupun masyarakatnya. Hanya tubuh mereka yang pindah ke Florida, tetapi pikiran mereka masih tinggal di Detroit. Saya sudah berbincang dengan belasan eksekutif, insinyur, dan tenaga penjualan yang kesulitan mengembangkan karir karena perusahaan mereka, tempat mereka bekerja ingin memindahkan mereka ke tempat lain, tapi mereka tidak ingin pindah. Kalimat yang kerap diungkapkan dalam sehari, saya tidak sanggup pindah ke Chicago, atau San Francisco, atau Atlanta, atau New York, atau Miami. Hanya ada satu-satunya cara membangun antusiasme terhadap tempat dan suasana yang baru. Anda harus mencari tahu tentang komunitas baru tersebut. Pelajari semua yang mampu Anda peroleh dari sana. Berbaulah dengan masyarakatnya. Buatlah diri Anda merasa dan berpikir seperti komunitas itu sejak pertama kali menginjakan kaki di sana. Lakukan itu dan Anda pasti antusias terhadap lingkungan baru Anda. Dewasa ini jutaan masyarakat Amerika berinvestasi dalam sekuritas, namun ada pula jutaan masyarakat yang tidak berminat menggelati pasar modal. Itu karena mereka tidak membiasakan diri mengenal pasar modal dan tidak ingin mengenal aturan mainnya serta seluk-beluk bisnis Amerika dari hari ke hari. Cari tahu lebih dalam lagi supaya Anda memperoleh antusiasme terhadap apapun, masyarakat, tempat, dan segala sesuatunya. Gailah lebih dalam lagi agar Anda mampu mengembangkan antusiasme. Praktikan prinsip ini jika suatu saat Anda harus melakukan sesuatu yang tidak Anda inginkan. Praktikan prinsip ini juga suatu saat Anda tiba-tiba merasa bosan. Anda hanya perlu mencari tahu lebih dalam dan Anda pun akan
membangkitkan minat dalam diri Anda. Oke, Lanjut. thank you Mbak Danis. Oke, mungkin kita mau sharing ya. Dapat apa nih dari apa yang tadi dibaca? Dari Mbak Danis mungkin? Ya, tentang antusiasme ya. Mm-mm. Kalau di bahasanya kita mungkin tak kenal maka tak sayang. Saya Mm-mm. mengatakannya seperti itu sih. Sama misalnya kita terapkan dalam hal apapun. Kalau yang di sini misalnya di bisnis HDI. Dulu waktu pertama kali saya gabung itu, yang tak rasain, pokoknya aku jualan madu tok, aku nggak mau jualan yang lain. Karena saya merasa saya belum antusias dengan produk-produk yang lain. Ternyata setelah tahu produk yang lain, ikut training product knowledge, oh ternyata ini. Bahkan sekarang sampai odol pun, oh bagus ya. Nah, terbitkan antusiasme. Itu dari sisi produk. Kemudian dari Mm. sisi bisnis. Kalau dari sisi bisnis, waktu belum tahu tentang bisnis plan-nya, kok kayaknya gini ya, kok bonusnya gini ya, gini. Tapi ternyata setelah tahu dan kita baca apa commission statement HDI itu luar biasa loh. Bahkan Rp1 dari poin 1 poin pun dari kita pun dihitung, tidak ada yang istilahnya tuh digelapkan, istilahnya kayak gitu. Itu itu dari sisi produk dan bisnis. Kalau dari sisi rekan kerja sama. Maksudnya kalau kita belum tahu way-nya rekan kerja kita, ya kita nggak bakal nemu kliknya. Tapi kalau kita sudah antusias, kita mengenal keinginannya, kita mengenal eh, lebih dekat lagi, nah itu juga bisa membantu bagaimana kita bisa berguna untuk orang lain. Itu sih, kok. Oke, thank you so much Mbak Danis. Mungkin dari teman-teman yang lain? Ya, dapat apa? Menarik loh ini sebetulnya ya. Kalau ini Anda paham, ya ini yang membedakan ya. Kenapa mungkin ada orang yang merasa, kok aku selama ini beberapa lama ini stuck ya. Sebetulnya ini bukan cuma di bisnis HDI, tetapi juga dalam setiap aspek di kehidupan kita gitu ya. Ini menarik loh sebetulnya. Ya, ayo dapat apa nih? Angelin mau sharing, Lin? Pagi Pak Ronald. Ya, silahkan. Apa yang menarik? Ya, Dapat mau apa? sharing yang di halaman 157 itu ya, Anda harus antusias terlebih dahulu supaya orang lain Hmm. aktif dan antusias. Jadi kalau yang saya pikir tuh, jadi kalau misalnya kita nyuruh orang lain, ayo semangat semangat, tapi kitanya sendiri tidak semangat juga buat apa gitu. Jadi istilahnya kita harus jadi role model dulu supaya jadi kan kalau antusias itu kan menular. Jadi kalau misalnya kita antusias, orang lain yang dengar pun juga, oh gitu ya ternyata ya, oh gitu bisnisnya ternyata menarik juga ya seperti itu. Itu yang saya dapat. Oke, menarik. Oke, lanjut. Apa lagi? Ya, Bu Naning. Oke. Apa, Bu? Masih di mute. Ya, intinya sama dengan Cik Yung Yung tadi bahwa antusias itu menular ya. Hmm. Diawali dari kita untuk bisa menarik orang lain itu eh, mau dan antusias juga di dalam satu aktivitas atau kegiatan dan terkait dengan bisnis HD ini bagaimana kita mempengaruhi orang lain dimulai dengan kita sendiri yang antusias dan yakin bahwa ini hal yang baik. Oke, mantap. Yuk, yang lain. Sharing yuk. Tianti? Halo Pak Ronald. Ya, Tante Lucy. Waduh, tak tunggu-tunggu dari tadi. Oke. Pak, di samping dari Ibu tadi yang sudah dikemukakan, kita harus tumbuhkan sikap melayani adalah yang Hmm. utama, Pak. Ya. Hmm. Oke. Ya, Ya, thank you, Tante. Ada lagi? ya.
Oke. Nah, Saya. ya. Jadi untuk kita eh, melangkah untuk masuk ke dalam bisnis itu kita harus merasa yakin dulu bahwa bisnis yang kita akan sampaikan itu bisnis yang luar biasa, khususnya di HDI ya. Jadi dengan kita menyampaikan bahwa kita punya keyakinan bahwa bisnis HDI itu bisnis yang luar biasa dan bisa mendapatkan income yang besar, maka orang itu akan mulai tertarik gitu. Oke, mantap. Thank you. Ya, saya sharing ya. Jadi ini sebetulnya kuncinya tuh yang di halaman ini yang kita lagi baca nih ya. Jadi saya pun belajar ya waktu awal, terutama ketika saya mulai merasa bisnis saya stuck. Ya, stuck itu maksudnya nggak berkembang lagi gitu ya. Sekian lama di situ-situ terus gitu. Bahkan akhirnya saya lihat kok makin lama makin turun gitu ya. Justru makin melemah nih. Apa yang salah ya? Nah, dan ini kalau kita nggak betul-betul waspada, hati-hati, karena ini adanya di dalam diri kita, gitu ya, di dalam diri kita masing-masing, jauh di dalam sana yang mungkin nggak, yang tahu tuh hanya diri kita sendiri loh. Dan ini sebetulnya kalau di 5 training dasar itu diajarkan, menurut saya ya 3 kali ya di training All About Network Marketing diajarkan di bagian persiapan, kemudian di training Start Your Business di bagian keyakinan, di bagian Interesting Presentation Skill itu juga diajarkan lagi gitu ya. Ya ini masalah sikap dan pola pikir ini gitu. Dimana tadi kan sudah berkali-kali ya disampaikan, tadi juga Yung Yung sudah mention ya, kita tuh mesti antusias dulu, baru orang lain bisa antusias. Artinya mesti mulainya dari diri sayanya. Nah, tadi kan ada contoh yang bagus banget ya tentang seorang sekretaris yang menerima telepon. Telepon yang sama gitu ya, mungkin kalimat yang sama, ya kalimatnya cuma sederhana yang cuma selamat pagi, dengan kantor Bapak Shoemaker di sini ada yang bisa saya bantu. Sama-sama kalimat seperti itu, tapi bisa punya 2 arti yang berbeda gitu ya. Contoh nih, saya berikan contoh. Selamat pagi, eh, halo selamat pagi, dengan kantor Bapak Shoemaker di sini ada yang bisa saya bantu. Dengan gini, selamat pagi, kantor Bapak Shoemaker ada yang bisa dibantu. Atau selamat pagi, kantor Bapak Shoemaker bisa dibantu. Kira-kira dari 3 contoh itu apa yang Anda rasakan? Lebih antusias yang kedua. Yang kedua, oke. Yang kedua yang itu kan yang lebih semangat itu kan. Oke. Yang lain? Nah itu ya, jadi kalimat yang sama tapi cara mengucapkan berbeda itu sudah berbeda artinya dan itu keluarnya dari dalam diri kita ya, dari dalamnya kita. Ketika tadi kan dikatakan yang satu sekretaris yang pertama yang antusias itu mengatakan dalam hatinya dia ya, pola pikirnya saya menyukai Anda, saya senang Anda telepon, saya rasa yang telepon ini orang penting gitu ya, dan saya menyukai pekerjaan saya gitu ya. Sementara yang contoh yang lain yang tidak antusias adalah merasa terganggu ya, Anda mengganggu saya tidak suka Anda telepon, ya kan saya ini udah punya banyak kerjaan, masih Anda telepon-telepon juga, saya bosan dengan kerjaan saya tidak suka orang mengganggu saya gitu ya. Nah, ini tercermin juga dalam ketika kita menjalankan bisnis HDI, bahkan dalam setiap langkah teknis yang kita lakukan gitu ya. Contoh dalam membuat impian aja, kita bisa membuat dengan satu sikap bahwa suatu hari besok saya pasti akan mencapainya gitu ya. Misalnya kita tempelkan apa, luar negeri misalnya, suatu hari saya pasti bisa keliling Eropa, suatu hari saya pasti bisa ke Amerika, suatu hari mungkin gitu ya, saya pasti bisa sampai ke Jepang. Atau kita akan menempelkan dengan satu sikap yang ya ini kan disuruh upline, daripada upline kutu cerewet nanya terus buku impiannya udah dibuat belum? Buku impiannya udah dibuat belum? Ya aku buatlah gitu ya. Itu udah akan menjadi sesuatu yang berbeda. Begitu juga ketika kita membuat daftar nama, kita bisa berpikir bahwa
Aku ini sedang membuat sebuah daftar calon jaringan besarku. Ya kan, orang-orang yang akan menyumbang omset miliaran nih di dalam bisnisku. Atau kita akan membuatnya dengan, ya ini kan sekali lagi disuruh upline ku tuh cerewet gitu ya. Dia tuh suka nanyain terus tuh, mana daftar namanya? Mana daftar namanya? Ya oke lah, aku buatlah sekedar formalitas gitu ya. Begitu juga ketika kita membuat janji gitu ya. Kita bisa menanamkan bahwa saya ini orang penting yang mau bertemu dengan orang penting dan kita akan membicarakan sebuah bisnis besar yang akan saling menguntungkan buat kita semua, gitu ya. Atau saya punya produk bagus yang saya yakin produk ini itu bisa bermanfaat untuk kesehatan. Saya kepengen nih ketika saya mau buat janji sama Cik Yanti, saya kepengen nih Cik Yanti itu bisa menikmati kesehatan yang bagus dengan produk HDI, gitu ya. Nah, ini satu sikap sekali lagi. Nah, saya mempelajari ini adalah ketika saya ketemu dengan leader-leader, gitu ya. Saya ketemu dengan mereka-mereka yang hari ini sudah punya jaringan besar di HDI, mereka yang hari ini punya income besar di HDI. Saya merasakan dari nada bicara mereka, dari mimik wajah mereka, gitu ya, bagaimana keyakinan mereka terhadap bisnis HDI, terhadap produk HDI, gitu kan, terhadap rekan-rekan bisnis mereka. Itu yang saya belajar, itulah sikap, gitu ya, sesuatu yang di dalam ini yang justru menjadi kunci penting, yang akan mungkin sama-sama di bisnis HDI, sama-sama memasarkan Clover Honey, Biskin dan lain sebagainya, ya kita semua sama dengan marketing plan yang sama, tapi punya hasil yang berbeda. Yang satu terus berkembang, sedangkan yang satu ya tadi yang seperti saya cerita, saya pun mengalami stuck dan bahkan decline, gitu ya. Nah, akhirnya kuncinya adalah mulai merubah sikap dan pola pikir saya. Itu yang membuat akhirnya mulai berbalik arah, gitu ya. Jadi yang dirubah pertama-tama itu bukan bisnis HDI-nya gitu ya. Seringkali kan ini sih harusnya tuh marketing plan-nya nggak usah pakai tutup poin 300 poin itu loh, ngerepotin gitu ya. Ini sih kemarin loh barusan keluar produk udah diganti yang baru, ini sih bla 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 gitu ya. Tapi sebetulnya yang dirubah itu ternyata pola pikirnya gitu ya. Pola pikirnya saya. Nah, tadi Mbak Danis kan udah ngasih satu penjelasan yang bagus banget ya. Tak kenal maka tak sayang. Nah, seringkali kenapa sih kok kitanya mungkin belum yakin gitu ya. Kayak saya dulu kenapa tidak yakin dengan bisnis MLM? Karena ternyata saya nggak ngerti gitu loh, bisnis MLM itu apa. Nah, masalahnya adalah training all about network marketingnya udah ikut belum? Masalahnya buku bisnis school-nya udah dibaca belum? Masalahnya buku cashflow kuadrannya udah dibaca belum? Masalahnya buku GoPro-nya udah dibaca belum? Nah, kalau belum baca itu kenapa nggak ngerti? Wajar, gitu ya. Tak kenal maka tak sayang, gitu kan? Kenapa sih kok nggak mau konsumsi produknya? Ya karena nggak yakin sih. Ini produk beneran nggak sih? Udah, misalnya kalau beli madu yang lain kan mestinya jauh lebih murah ya. Kenapa sih kok mesti Clover Honey gitu misalnya ya? Kenapa sih mesti beli Biskin? Kayaknya skincare di luar juga banyak yang lebih murah gitu kan. Karena nggak yakin ya dengan produknya gitu. Nah, ini faktor yang penting sekali gitu ya. Itu yang mungkin dari saya. Jadi evaluasinya buat kita adalah coba hari ini kita cek kepada diri kita masing-masing. Apakah saya sudah punya satu sikap pola pikir yang benar gitu ya? Saya udah yakin gitu kan dengan apa yang hari ini saya punya di bisnis HDI. Ya, dan sekali lagi ini tadi saya cerita, ini juga akan berdampak di semua segi kehidupan kita gitu ya. Dalam kita berumah tangga dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, dengan saudara, ini juga akan berdampak di sana gitu ya. Jadi tiga sikap tadi ya, sikap aktif, sikap menghargai orang lain, sikap melayani, tadi ya yang Tante Lucy sudah mention, untuk melayani, gitu ya. Oke, itu yang saya dapatkan ya. Jadi sekali lagi dimulainya dari diri saya sendiri dulu yang harus berubah. Itu yang akan nanti akan berdampak pada perubahan bisnis, gitu. Oke, mungkin itu Bu Sari. Ya, sudah diborong habis ya. Cuma kalau Belum.
Belum. Judulnya lagu You Don't Need to Know the Language. Sebenarnya yang sekarang yang lagu dulu ada jawabannya. You Know Me So Well ya. Ya, 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 ya. Jadi kasarannya itu sebenarnya ya benar ya bahwa kita tuh nggak perlu ngelihat bahwa orang itu ngomong panjang, tapi akan dilihat dengan sikapnya. Jadi misalnya Yes. ya dalam saat mengundang suatu acara gitu ya, bagus loh, yuk kamu datang aja. Dengan yang misalnya, aku tuh dapat sesuatu loh di sini. Mm-mm. Kalau kita datang bareng-bareng nanti temen, berangkat bareng ya, itu kan Mm-mm. antusiasnya berbeda. Mm-mm. Bahkan apa namanya antusiasnya ya dimulai dari mana dari diri kita sendiri. Terus kalau Mm-mm. ngerasa kok timku nggak bergerak, nah kalau kita cuma ngomong, langsung semangat toh, pokoknya semangat. Sama yang, yuk kita jalan yuk, aku mau bikin event ini loh, aku mau bikin ini loh, itu kan akan berbeda ya antusiasnya itu ya. Jadi Mm-mm. sama konteksnya memberikan semangat gitu ya. Ayo Bu Naneng, kita pergi yuk Bu Naneng, kita masuk ke tempat yang lain loh gitu kan. Saya nggak perlu ngomong semangat Bu Naneng gitu ya. Sama-sama memberikan kata-kata yang positif, tapi saat kita ini punya antusiasme yang lebih, itu tuh akan mengubah segalanya gitu ya. Nah ini bahkan akan antusiasme dapat membuat segalanya 1100% lebih baik lagi. Just a simple thing, antusias gitu ya. Jadi ya ini bergandengan dengan materi kemarin ya, dengan apa yang kita harus buat iklan dalam diri gitu ya. Jadi kalau kita ini antusias dengan dirinya kita sendiri, kita ini siapa sih? Oh Tuhan hari ini berkati aku, hari ini aku mendapat rezeki yang baru, hari ini aku dapat partner yang luar biasa, hari ini. Itu yang terus disampaikan, maka itu akan membuat antusiasme dalam satu hari. Nah, masalahnya PR yang kemarin udah dibuat belum? Iklan dirinya gitu ya. Bahwa, oh aku diberkati, aku kaya, aku hari ini punya banyak teman, hari ini aku dicintai, hari ini aku menginspirasi. Itu yang terus setiap hari, yang kalau kita sampaikan, maka itu akan jadi rangkaian dalam satu hari antusiasme. Dan itu akan ada pelipat gandaan gitu. Ya, pesan saya cuman itu aja sih. Antusiasme itu sama halnya mengatakan ini hebat. Ya, jadi nggak perlu ngomong panjang lebar, tapi semua itu terlihat dari sikap. Semua kan orang kan kerasa bahwa Anda ini hari ini sedang bersemangat apa enggak gitu ya. Itu dilihat dari semua body yang kita itu akan terlihat gitu. Yes. Dan ini, Sar, ujiannya itu ya ketika praktek itu loh. Misalnya contoh ya, saya sendiri pernah ngalami ya. Presentasinya nggak antusias, kenapa? Karena keburu menghakimi orang. Ya, Wah, apa sih kalau kayaknya kalau lawannya kelihatan diem aja. bukan cuma diem ya, misalnya saya merasa kayaknya penampilannya nggak oke, atau mungkin apa? Kayaknya saya merasa intelijensinya kurang oke, atau apa gitu ya, yang lainnya lagi gitu ya, atau mungkin dari sisi-sisi yang lain gitu ya. Jadi merasa eh kayaknya enggak deh, Nah, oke paham. paham ya? Ya, Padahal yang menarik ya, dan saya belajar di bisnis HDI, loh, kita itu ketemu orang itu kan kita harus punya satu pola pikir, wow, jangan-jangan ini adalah diamond saya berikutnya nih, diamond saya yang baru nih, iya. gitu ya. Saya baru Dan, kejadian kemarin itu, Alan. mm-mm, mm-mm, Orangnya awalnya nggak enak. Maksudnya saya ajak omong ya nggak ngerespon yang gimana itu ya. Tapi ya saya tahu bahwa kuncinya tetap lakukan yang terbaik. Kuncinya kan di sana. yes, nah itu, Lakukan yang terbaik yang saya bisa. Ya sudah, saya bisa lakukan yang terbaik. Selang sekitar 1,5 tahun berlalu, kemarin tuh kan kontak saya gitu ya. Mau beli madu gantian untuk cucunya gitu. Padahal waktu saya itu nggak closing sama sekali. Nggak hmm, closing gitu ya. Terus dia baru bilang gini, eh saya tuh kok ya masih ingat sama mbaknya. Tak tanya apa yang membuat ibu ingat gitu kan. Ini udah kejadian lama loh. Saya ketemunya dari blind prospect, tak datengin, tak follow up gitu kan. Dan prospek di soto, gara-garanya apa? Saya ingat ibu itu makan soto, sotonya panas. Yang lain orang kan ditiup ya, dia nggak minta es batu dicemplungin soto. Nah, dari situ kan saya mulai ngobrol sama dia. Itu hal yang unik itu. Nah, saya waktu nanya, ibu apa yang ibu ingat kok masih ingat saya gitu ya. Ya, dia cuma ngomong, saya ingat Mbak, waktu itu saya nolak jenengan. Tapi ya Anda tuh pasti kelihatan bahwa aku merasa bersalah nih.
kok nggak membeli sesuatu sama sama Mbak Sari. Tapi memang kondisinya waktu itu aku memang belum pingin. Nah, hari ini aku memang lagi butuh, makanya aku nyari. Dan di situ ada Yes. PR yang buat saya bahwa itu kalau dulu aku nggak merospek all semuanya, Ya, apa nyari-cari lagi loh. ya, ya. Jadi ya lakukan yang terbaik yang memang kita Always. lakuin. Ya, Antusias itu terus ya. dikeluarkan gitu ya. Yes. Acara-acara. Ya. Wih, ini bocoran lagi nih. Ini teman-teman yang udah pada daftar EMC. Wih, menunya udah saya spill tuh ya di story ya. Udah siap tuh ada 11 menu buat Anda itu. Wow. Gitu ya. Oke. Nah, satu lagi mungkin gini, Sar. Kita nih, terutama Anda yang mungkin sudah lebih dari 1 tahun, dan Anda yang hari ini udah mulai punya peringkat, bahkan udah eksekutif diamond ke atas ya. Anda kan ngalami kan? Coba, yang sudah eksekutif diamond ke atas, saya pinjam suaranya dong. Pertanyaan saya, diamond Anda itu apakah pasti di level 1 Anda? Tidak. Sari enggak. Cian ya? Lisa enggak, oke. Diamondnya di level 1 enggak? Enggak kok. Artinya apa? Kita nggak pernah tahu kan ya. Orang yang mungkin awalnya kita berpikir, kayaknya tadi ya, bukan ini deh kayaknya ya. Tapi kita nggak pernah tahu loh, jangan-jangan lewat orang itu, nanti di bawahnya, di kedalamannya, baru kita ketemu diamondnya. Betul nggak, Tian ya? Ya, jadi kayak gitu ya. Makanya tadi yang Sari bilang itu bahwa dalam situasi apapun kita selalu berusaha untuk berikan yang terbaik karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, gitu ya. Tadi Sari ngalami kan hampir 2 tahun kemudian orang yang di prospek itu baru. Oh iya, iya Pak Cian ya. Thank you. Ya, itu ya. Jadi buat teman-teman terutama yang mungkin hari ini baru terus selalu berikan yang terbaik karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi gitu ya. Baik Anda kapan ketemu konsumen baru, baik kapan Anda akan dapat diamond baru. Bahkan tadi ya, saya pun ngakui loh, diamond saya itu nggak di level 1 loh. Di kedalaman ya, di kedalaman itu baru ketemu diamondnya. Cianti itu diamond saya baru tuh kedalaman 5 loh. Gitu. Oke, ya mungkin ada lagi yang mau sharing. Dapat ya insight-nya hari ini ya. Jadi sikap ini sesuatu yang penting banget dan ini basic banget ya. Basicnya di sini. Sama-sama punya intelijensi oke, ya. Anda menguasai teknis oke, tapi ketika sikapnya nggak oke, itu nggak akan membuahkan hasil ya. Tadi bahkan dikatakan dengan punya sikap yang benar, antusiasme, ternyata hasilnya bisa meningkat sampai 1.100%. Wow. 1.100% ya. Jadi kita belajar pagi hari ini, ayo mulai dilatih punya sikap dan pola pikir yang benar, maka mungkin tahun depan lah ya, tahun depan waktu kita baca buku lagi, kalau ini nanti rekamannya diputar ulang, mungkin kita akan sudah di posisi yang berbeda, punya omset berbeda, punya peringkat Amin. berbeda. Amin. Bahkan bisa jadi baca bukunya udah misah juga karena orangnya udah terlalu banyak. Amin, amin. Ya Bu Vero mau cerita apa? Udah lama loh aku kangen Bu Vero loh, udah beberapa hari nggak kelihatan. Saya Handphonenya udah pendengar sembuh. dulu. Saya pendengar dulu aja. Oh ya, oke siap. Tadi Bu ada Vero buka pokoknya mic semangat tuh loh. terus. Ya, Tadi loh Pak Suci udah buka mic tuh loh. Mau oh ngomong. iya silakan. Jangan ditahan. Enggak. Ya, gini sih maksudnya ini kan bahasan tentang sikap dan antusias ya. Yang pertama ini yang saya tangkap sikap ini adalah suatu hal yang penting ya. Jadi Mm-mm. itu adalah langkah awal yang harus kita sadari di awal karena di awal kita tidak menyadari sikap kita ini benar atau sikap kita ini salah, maka ke depannya ketika kita jalan ini akan mempengaruhi hasilnya itu. Jadi kalau di sini kan kita harus bagaimanapun caranya kita punya sikap yang positif dulu nih untuk
untuk awalan kita mau prospek, kita mau hari ini mengerjakan bisnis kita. Karena dengan sikap yang benar, terkadang pun ketika kita terbentur dengan hal-hal yang negatif atau mungkin ada omongan-omongan yang nggak enak, tapi awalnya kita punya sikap yang benar, maka responnya, hasilnya itu pasti akan baik. Jadi respon kita jadi benar gitu loh kok. Mm-mm. Daripada kita tidak mempersiapkan, tidak menyadari dulu sikap kita ini dulu yang benar. Sudah benar apa belum nih sikap kita ini? Yes. Nah, kalau sikap dari awalnya sudah tidak jelas, lalu nanti ke depannya dia prospek, dia ketemu orang, lalu orangnya negatif, dia bisa saja ikut jadi terbawa negatif karena dari sikapnya dia yang tidak jelas. Makanya Mm-mm. buat saya sikap ini penting di awal. Kita harus menyadari kita mau jalan nih hari ini nih. Sikap Yes. kita sudah betul Pak belum nih kan gitu ya. Jadi Mm-mm. dengan sikap yang benar maka hasil responnya juga kita pasti akan baik. Oke. Lalu tentang antusias ini juga penting sekali karena menyambung dari sikap tadi. Ketika kita sudah punya sikap baik, antusias juga harus ditumbuhkan kan, harus baik. Nah, di saat kita ketemu orang, dengan kita menghadiri pertemuan atau kita mungkin mengajak seseorang dengan antusias kita yang berapi-api kalau bisa ya, dengan antusias kita yang besar, yang penuh dengan sukacita, maka ini pun akan memberi feedback ke konsumen kita atau rekan kerja kita ini juga akan tertular istilahnya. Jadi antusias kita ini akan menular ke rekan kerja. Yes. Maka rekan kerja juga akan menumbuhkan, akan mengeluarkan antusias juga. Ya contohlah kayak pertemuan gitu ya. Pertemuan hambar, tidak ada ice breaking, tidak ada sesuatu yang ditunjukkan di awal, maka pertemuan itu pun akan adem-adem aja kok ya. Jadi Yes. kayak tidak ada nyawanya untuk bangkit, menggelegar itu nggak ada. Jadi antusias ini kalau saya boleh simpulkan sesuatu yang dapat menular, maka ayo tularilah antusias yang berapi-api, yang positif untuk rekan-rekan kerja kita, karena kita ini kan membangun tim ya, membangun bisnis di sini. Jadi itu aja sih yang harus dipersiapkan di awal. Jadi antusias dan pentingnya sebuah sikap itu harus direspon dengan baik di awal. Ya, itu aja Oke. kok. Thank Thank you, kok. you. Yuk. Terima kasih, Pak Sugi. Luar biasa. Ya, jadi sekali lagi kita belajar soal antusias. Terutama buat saya tadi tiba-tiba diingetin ya, saya 1 menit deh. Mungkin pertanyaan yang sering kali kan teman-teman yang baru ya, kapan ya saya bisa punya rekan kerja yang aktif gitu ya. Nah, di sini maka pertanyaannya sebetulnya balik lagi ke kita. Masalahnya saya ini sudah yakin belum bisnis HDI-nya bagus. Atau Karena itu akan jangan-jangan tercermin ini, lah kita ya. sendiri udah aktif belum? Nah ini kan kayak tadi toh, aktif Oke. diri kita gitu kan. Kita sendiri aktif belum gitu ya. Ya, dan ini tercermin kan Sar dalam waktu kita presentasi ya, membawakan ceritanya ini cerita yang sama, slide yang sama, kerangka yang sama, tapi berbeda artinya nanti. Iya, ini bisa flashback lagi ya. Ini kayak di buku di halaman 58, ini saya sampai buka lagi. Bahwa sebenarnya kalau ngomongin tentang sikap, itu kita bisa latihan lagi ini sambil reminder. Caranya apa? Kalau kita dalam satu sesi mau belajar, itu ya duduk paling depan. Karena di sini katakan bahwa kesuksesan harus mencolok mata gitu ya. Yang kedua, lakukan kontak mata. Ketiga, melangkah lebih cepat dari biasanya saat jalan. Mm-mm. Nah, Anda saat jalan, saya tahu, saya pun itu postur tubuhnya kan pendek gitu ya, kayak botol Yakult gitu ya. Yang mungkin kalau jalan itik-itik gitu, nggak bisa semelangkah lebih lebar yang lainnya. Tapi saya tetap berusaha jalan itu melangkah cepat. Kenapa? Saat Anda melangkah cepat, itu antusiasme itu naik. Karena kan heartbeat-nya naik nih, gitu. Melangkah lebih cepat. Terus mulai ini, praktekkan untuk terus berbicara, senyum selebar mungkin. Itu salah satu latihan buat kita ini bermula dari sikap kita sendiri itu menyenangkan nggak? Kita berantusias Yes. nggak gitu ya? Anda ngomong antusias tapi nggak senyum juga percuma. Terus Mm-mm. kita ngomong, aku semangat kok. Tapi kalau jalan, kalau orang Jawa ngomong leda-lede. Ya kan, letak, lemar-lemar gitu ya. Nah, itu kan juga nggak ada antusias yang di sana.
tatap Ya, kontak mata. Nah, kalau kita ngomong kontak mata, itu nggak mungkin loh kepala kita turun. Kan jadi ngeri kalau kontak matanya begini gitu ya. Jadi kalau kontak mata ya tegakkan badan, ini pun nggak tegak, ada kontak mata seperti itu. Itu kita latihan dari diri kita sendiri. Ya, itu spill-nya. siap. Thank you so much. Oke, eh, kita tutup ya. Bu Vero, boleh bantu tutup doa? Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Bapa kami yang ada di kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini berterima kasih kepadamu Tuhan, kami semua boleh belajar membaca buku dan boleh mendapat banyak pengertian yang baru dari pagi hari ini, sehingga kami di dalam melangkah untuk memprospek para langganan-langganan yang membeli produk HDI ini dapat mempunyai sikap yang baik ya Tuhan, serta berantusias yang tinggi juga, yang baik juga, sehingga memberikan kesan yang positif kepada para prospek yang kami hadapi ya Tuhan. Tolong berikanlah kemampuan kepada kami semua Tuhan untuk bisa menjalankan pekerjaan yang kami kerjakan pada saat ini dengan happy, dengan senang, sehingga kami memperoleh hasil yang maksimal. Pimpinlah langkah-langkah kami menuju ke dalam keberhasilan ya Tuhan. Berkatilah kami untuk pantang menyerah, berkatilah kami untuk terus bersemangat tinggi. Hanya kepadamu Tuhan, hamba-Mu memohon, hanya kepadamu Tuhan, kami persembahkan doa ini dan kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita foto. Oke, dah semuanya. 1, 2, cekrik. Yes. Penelusi ketinggalan. Oke, dah. Ada pengumuman apa ya, Sar? Eh, belum ada. Yang jelas tanggal 9 ya sampai ketemu di EMC yang khusus Untuk kota yang Semarang ya. ya itu. Terus apa lagi ya? Kayaknya sudah deh, Pak Ron. Ada meeting ini apa? Online? Kayaknya nggak ada ya. Eh, belum. Belum Oke, ada. Oke. kalau gitu kita ketemu besok ya.